Bapak pucung cangkemmu madhep mendhuwur, sabramu ing sendang, penclokamu lambung kering, prapteng wisma si pucung mutaku ya. Pak Hartono sangat fasih sekali di dalam macopat, membaca macopat. Bapak sejak kapan belajar macopat yang sangat adiluhung ini? Oh, gitu ya. Masalah macopat itu Pak, terus terang aja, kalau ditanya siapa gurunya, belajar di mana, mulai kapan, itu saya terus terang aja, karena saya itu lahir di daerah jauh dengan kota, jadi di tengah hutan. Nah, kotanya istilahnya itu kalau sekarang itu di kota Ngimbang. Ngimbang itu dulu termasuk Kawedanan dan lagi pula di daerah Kabupaten Lamongan. Nah, kebetulan dulu-dulu itu hanya dari kita itu dekat dengan sekolahan, rumah saya selalu dekat dengan sekolahan, mulai dari sekolahan SD sampai sekolahan SMP, adanya cuma itu. Nah, itu banyak kesenian-kesenian itu, tapi kita belum tahu apa itu namanya macopat atau apa ya, taunya ya hanya pangkur, sinom, mijil, kinanti, megatro, dan yang kebanyakan itu tembang-tembang kinanti, istilahnya tembang-tembang sekolahan, jadi bukan pelajaran umum tapi pelajaran sekolahan. Nah, hanya sekarang itu muncul ada tembang-tembang itu, akhirnya kita menggabungkan tembang-tembang itu kembali, sehingga ternyata oh, tembang macopat itu ternyata alurnya di sini dulu-dulunya ya tidak tahu. Jadi makanya kalau masalah guru ya kita tidak punya guru, gurunya hanya dari belajar dari buku saja, gurunya hanya dari buku saja, istilahnya itu kebetulan. Tapi kalau masalah tembangnya mulai di sekolahan kita sudah belajar nembang, karena dulu nyanyian tidak ada, yang ada tembang-tembang itu yang ada. Kebetulan ternyata sekarang kita alhamdulillah masih sedikit banyak masih bisa ingat, dan adanya pelajaran-pelajaran dari teman-teman, dari kumpulan-kumpulan kita, sehingga kita bisa berkolaborasi, bisa menjalin menjalin persaudaraan, saling tegur sapa untuk belajar dan bagaimana. Nah, ternyata istilahnya tembang macopat itu arahnya termasuk banyak sekali, dan kita sekarang sedikit banyak tahu tentang tembang macopat itu alurnya untuk kehidupan manusia mulai awal sampai akhir sampai di pocong itu tadi. Demikian kira-kira Bapak. Terima kasih Pak Har. Iya. Kita sudah mulai mengerti tentang tahapan-tahapan 11 tadi itu. Nah, macopat ini sebagai satu budaya yang adiluhung. Itu bukan zaman dulu, zaman sekarang juga. Iya. Itu dipakai untuk peristiwa apa saja, Pak? Oke. Itu kebanyakan orang-orang itu untuk suatu ritualan. Ada acara-acara pertemuan, ada kata apa itu, sedekah desa, terus ada terutama ada orang main tingkepan, ada orang sunatan pada malam harinya. Nah, itu nanti tergantung tembang macopat apa yang harus dipilih, gitu. Tapi kebanyakan Bapak kalau masalah tingkepan itu biasanya mulai dari awal sampai akhir. Jadi maksudnya itu mulai dari Mas Kumambang sampai pocong itu bisa di akhir. Jadi biar orang mengetahui alar kehidupannya itu kan gitu. Tapi kalau masalah yang di tempat-tempat apa itu, tempat-tempat untuk yang tempat apa ya, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya itu ada kaitannya dengan ritualan, sedekah bumi contohnya, atau khol, itu kebanyakan yang dibaca itu Kidung Rumeksa Wengi atau Singgah kan gitu. Untuk sesinggah itu tadi. Supaya apa? Itu kan Kidung Rumeksa Wengi itu istilahnya ngrekso
keselamatan orang itu, karena kita keselamatan orang dan semua orang, kan gitu. Karena apa yang kita tanamkan di situ bahwa kita itu dilindungi oleh 40 malaikat itu kan gitu. Itu rumah sawengi kan judulnya kan gitu. Nah, kalau singgah-singgah ini untuk mengusir barang-barang jangan sampai ada yang sesinggah atau mampir di tempat-tempat itu. Nah, sekiranya begitu itu. Baik. Pak Har, ya, panjenengan telah mengarungi bahtera hidup. Betul. Dalam perjalanan hidup mungkin Bapak ya banyak ragamnya. Ya, banyak ragamnya. Bagaimana kehidupan keluarga, putra-putri Bapak sudah tentu sukses begitu. Mungkin bisa diceritakan tentang pribadi. Iya, boleh. Ya, terima kasih. Pak Tanto. Begitu kita itu memang terus terang aja ya. Namanya kalau saya merasakan itu hanya suatu kebetulan. Hidup saya hanya suatu kebetulan. Kenapa, Pak? Iya, kenapa kok saya hanya kebetulan? Karena saya itu lahirnya saja di tengah hutan. Iya, masalahnya itu desa yang kalau kita tembus dari arah mana aja kita itu ada di kota, desanya itu ada di tengah-tengah hutan. Iya, kebetulan di situ. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan yang waktu yang tidak menutup kemungkinan juga yang tidak bisa kelupakan. Saya itu sejak kecil sudah tidak mempunyai bapak. Sejak bayi? Iya, jadi bukan lahir, tapi umur kurang lebih 5 tahun itu saya ditinggalkan bapak. Jadi secara istilahnya secara biologi gitu kita itu arahan dari bapak itu tidak ada, hanya sekedar dari ibu aja kan gitu, dan tangga kanan ke kiri kan gitu. Karena dari kanan, tapi alhamdulillah Pak Tanto semua dengan berkat ketekunan, kedisiplinan dan bagaimana juga. Terus saya terus terang aja sekolah hanya sampai di SMP saja. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya bisa mengikuti istilahnya tidak sampai terlalu tertinggal dengan kawan-kawan yang di desa. Malah justru menjadi kebanggaan dari desa kita. Nah, akhirnya saya juga merasa bangga juga. Sebetulnya saya berasa minder. Karena apa? Saya tidak bersekolah kan kayak itu. Teman-teman sekolah saya sekolah tinggi. Tapi alhamdulillah namanya orang itu kalau mau belajar, mau benar-benar tekun, istilahnya semua apa yang tidak bisa, semua ya nyatanya bisa. Karena apa saya bilang gitu? Saya melaksanakan sendiri. Saya mulai keluar dari SMP, bangunan petrokimia. Masih Tekin itu dulu. Saya sudah masuk di sana. Sudah masuk di Tekin. Keluar dari Tekin nggak ada pekerjaan. Yang ngerewangi ngeduk lemah barang, nyunggeni lemah kepala ini kan gitu. Untuk nyunggi lemah di bangunan Petro itu. Jadi ya alhamdulillah, andai kata anak saya dapat pekerjaan di Petro atau dapat kerjaan di pabrik semen, famili saya atau apa, itu merupakan sesuatu jerih payah dulu kita. Karena kita sudah pernah mengeluarkan keringat. Jadi putra-putri sekarang sudah berada, ada yang di petrokimia, ada yang di semen Gresik. Tapi keponakan yang di semen, alhamdulillah keponakan. Jadi yang ada di petrokimia, tapi bukan petronya, tapi di PPS-nya itu, anak perusahaan. Alhamdulillah dia juga sudah punya kedudukan, sudah menjadi manajer pemasaran istilahnya. Pak Har, saya pernah mendengar katanya panjenengan pernah jadi pemborong besar. Bukan pemborong besar, ya cuma pemborong karena yang diikuti jalur-jalur besar cuma gitu aja. Jadi karena kontraktor asing, kebetulan saya direkrut oleh seorang asing, yaitu perusahaan Singapura. Orang Singapura kan berarti asing. Nah, di dalam hati dulu saya itu merasa, karena kita merasa berpengalaman. Saya tidak punya ijazah, tidak punya, kapan ya saya bisa ketemu orang asing yang bisa menggunakan istilahnya jasa kita kan gitu. Alhamdulillah kita bisa ketemu dan kita bisa
itu bisa menjalankan sesuatu apa yang diinginkan oleh bos Singapura, saya bisa menuruti semua, sehingga akhirnya pekerjaan seluruh Nippon Paint yang ada di Indonesia, ada pekerjaannya itu saya keliling. Jadi sampai ke beberapa negara? Ya, enggak beberapa negara, saya cuma sampai di Malaysia, Singapura. Iya, kan di situ masih di Malaysia, di Singapura itu, yang di Salam itu. Ya, kalau di Indonesia ya hampir menyeluruh, di mana ada mulai dari Balikpapan, Banjarmasin itu ada semua, atau Pontianak, Maluku, di Ternate ada hampir semua. Di Indonesia. Iya. Baik, selamat Pak Hartono. Sampai sekarang itu tinggal sisa hidupnya larinya ya kembali lagi ke kebudayaan, ke akibat pertama, yaitu kita itu tidak bisa lepas dengan Kiai Tumenggung Pusponegoro. Matur sembah nuwun. Baiklah hadirin, demikianlah wawancara kita dengan KRT Hartono Pujostyo Negoro. Terima kasih Bapak. Matur nuwun sahabat sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.